Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo kalian, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Selamat datang untuk kalian siswa-siswi kelas 7 di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Pertama-tama, perkenalkan nama Ibu Esa Cipta Miranti dan kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Esa, Ibu Esa. Dan di sini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, di sini kalian harap memaklumi ya, kenapa kita belajar menggunakan video. Kalian sudah tahu sendiri bahwa Indonesia sekarang lagi terkena wabah virus corona atau COVID-19. So, jadi kalian kenapa belajarnya di rumah? Ya karena memang pemerintah sedang meminta untuk berdiam dulu di rumah. Jadi pembelajaran dan lain sebagainya diadakan di rumah. Makanya kita melakukan pembelajarannya itu lewat video. Dan semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun dengan video ini. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia hari ini, materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks deskripsi. Jadi di bab 1 ini kalau kalian lihat di LKS kalian, LKS dan buku cetak kalian akan sama dengan apa yang Ibu gunakan ya. Jadi kalian nggak usah bingung. Jadi kalau misalnya ada yang kalian tidak paham dari video ini, kalian bisa sambil buka LKS kalian atau buka buku materi kalian. Jadi materi yang pertama kita akan pelajari adalah yang namanya teks deskripsi. Di bawah satu ini adalah teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Jadi definisinya untuk kata deskripsi sendiri artinya pemaparan atau penggambaran atau gambar lebih mudahnya lagi. Jadi namanya deskripsi itu gambar, gambaran, penggambaran, pemaparan. Jadi definisi lebih luasnya, teks deskripsi merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan objek secara jelas. Jadi jadi kalian ini membuat sebuah teks yang nantinya teks ini itu isinya hanya menggambarkan atau hanya menjelaskan si objek-objek yang kalian bahas di teks tersebut. Nah, objeknya apa aja sih yang bisa kalian buat teks deskripsi ini? Ada cukup banyak objek yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, makhluk hidup. Makhluk hidup di sini otomatis ya, jadi bisa manusia, bisa juga hewan. Lalu benda mati. Benda mati juga bermacam-macam, bisa meja, kursi, kasur, rumah, dan lain sebagainya. Lalu perasaan, juga pemandangan, ataupun tempat juga bisa kalian jadikan objek. Lalu tujuannya. Karena tadi artinya sendiri kan menggambarkan atau pemaparan teks yang menggambarkan secara jelas. Jadi tujuannya apa? Ya tadi tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah objek. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah objek. Memang perlukah kita itu menggambarkan atau menjelaskan sebuah objek? Ya tentu saja perlu. Kalau misalkan kalian membaca novel, kalau kalian suka baca novel ya, kalau kalian suka baca novel atau suka baca cerita, nah kalian akan menemukan potongan-potongan teks deskripsi dalam situ. Jadi gunanya itu supaya nanti bacaan yang kalian baca itu akan mudah kalian resapi dan kalian rasakan. Makanya tadi balik lagi, objeknya saja kan ada pemandangan, ada perasaan. Nah, jadi seolah-olah kalian akan bisa merasakan atau bisa melihat si tempat yang dijelaskan di cerita tersebut. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari teks deskripsi. Oke, ini contoh yang pertama ya, ada judulnya sekolahku. Nah, berarti ini menjelaskan tentang tempat, karena udah jelas ya judulnya di situ sekolahku. Kalian bisa baca di situ, itu adalah bentuk teks deskripsi dengan jenis sekolahku. Lalu selanjutnya ada yang judulnya Blacky. Nah, di sini kalau kalian baca di situ dia menceritakan tentang kucingnya ya. Dari awal sampai akhir dia hanya mendeskripsikan kucingnya. Oke. Lalu selanjutnya ada tentang meja. Nah, di sini berarti ke benda mati. Jadi teks deskripsinya itu menjelaskan tentang benda mati. Nah, bendanya itu adalah meja. Nah, ini bisa dijadikan ke yang separuh tadi ya. Jadi masuk ke sebuah cerita. Lalu ada yang terakhir, gunung perahu di situ. Nah, untuk yang seperti ini biasanya teks deskripsi utuh.
karena dari awal sampai akhir dia hanya mendeskripsikan si gunung tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke ciri dari teks deskripsi ini. Cirinya Ibu bagi dua di sini ya, ada ciri isi dan ciri bahasa. Untuk ciri isi yang pertama adalah terperinci. Kenapa terperinci? Kembali lagi ke definisi yang tadi Ibu awal bilang. Definisinya adalah menggambarkan. Yang namanya menggambarkan otomatis berarti harus jelas kan, harus terperinci. Nggak mungkin yang tadi Ibu bilang, misalkan kalian punya binatang peliharaan nih, kalian punya kucing. Kalau misalkan kalian cuma bilang, saya juga punya kucing. Nah, orang akan berpikirnya, oh ya sudah, punya kucing, hanya sekedar itu. Tapi kalau kalian menjelaskannya dengan secara rinci, kan orang-orang akan merasakan, akan ikut membayangkan bahwa, oh kucingnya lucu ya, gitu. Saya punya kucing, warnanya putih, matanya biru, belok, matanya besar, kayak gitu kan. Nah, jadi orang tuh akan membayangkan, oh berarti kucingnya lucu banget dong, beda sama kucing yang di rumah saya. Kalau di rumah saya warnanya belang dan lain sebagainya. Jadi salah satu alasan kenapa harus terperinci supaya kalian bisa membedakan artinya gitu. Lalu konkret dan nyata. Konkret atau nyata, konkret itu artinya nyata ya. Konkret atau nyata di sini bukan artinya objek yang harus kalian jelaskan itu harus real, bukan. Tapi teksnya akan memberikan perasaan nyata, istilahnya gitu. Jadi teks yang nanti orang itu baca tuh seolah-olah mereka akan merasakan perasaan si penulis atau bisa membayangkan tempat si penulis tersebut utarakan. Nah, itu yang namanya nyata. Kayak tadi, misalkan. Kalau misalkan baca novel ya, baca novel. Kan novel itu rata-rata fiksi. Nah, kalau si penulisnya bisa menuliskan deskripsinya dengan baik, ya otomatis pembaca akan merasakan apa sih tokoh utamanya rasakan. Kalau tokoh utamanya lagi sedih, ya otomatis si pembaca juga akan ikutan sedih. Kalau misalkan si tokoh utamanya lagi merasa takjub karena tempat yang dia datengin, ya otomatis pembaca juga akan merasa takjub. Lalu personal. Personal di sini artinya memiliki sifat ya, memiliki banyak kata sifat. Nah, lalu personal di sini bisa juga diartikan sebagai ya tergantung apa yang si penulis tuliskan, apa yang kalian tuliskan. Itu yang namanya personal. Selanjutnya adalah ciri bahasa. Yang pertama adalah penggunaan kata sifat. Kata sifat di sini benar, yaitu berupa sifat-sifat diri manusia, bisa berupa sifat-sifat diri manusia. Jadi misalkan kalian ingin menggambarkan, karena objeknya sendiri kan tadi makhluk hidup ya, makhluk hidup. Manusia itu termasuk makhluk hidup kan. Nah, jadi kalau kalian ingin menggambarkan manusianya berupa sifat-sifat diri, itu juga bisa. Kayak temanku itu seorang yang pemarah, atau ibuku adalah orang yang baik hati, dan lain sebagainya. Kata sifat juga bisa berupa warna. Kayak misalkan aku membeli sepatu hitam. Nah, sepatu hitam itu merupakan sifat. Atau aku membeli meja coklat kotak yang panjang. Nah, meja coklat, ada coklat ya, coklat, kotak, dan panjang. Itu tiga-tiganya adalah kata sifat. Atau bisa juga ke pemandangan, ya kan? Pemandangan pantai hari ini sangat cantik sekali. Nah, cantik di situ berarti kan kata sifat. Lalu ada sinonim dengan emosi kuat. Sinonim dengan emosi kuat di sini artinya bahwa saat kalian menggambarkan hal tersebut, kata yang kalian gunakan itu bisa disinonimkan dengan emosi yang sangat kuat. Jadi misalkan kayak tadi, pantainya sangat cantik. Nah, kata sangat cantik bisa kalian ganti dengan sinonim emosi kuat. Bisa berupa elok. Nah, kata elok itu bisa diartikan cantik yang sangat-sangat istilahnya seperti ini. Pantainya sangat elok. Nah, pantainya elok sekali. Nah, jadi bisa menggantikan kata cantik yang tadi. Lalu majas yang melukiskan secara konkret. Nah, majas itu banyak sekali macamnya, tapi biasanya kalau di teks deskripsi itu hanya menggunakan yang kiasan atau yang personifikasi. Jadi benda mati seolah-olah hidup. Contohnya misalkan di pantai tersebut pohon kelapanya indah melambai-lambai. Nah, yang namanya pohon kelapa, ya pohon kelapa memang makhluk hidup ya. Tapi kan di sini kan pohon kelapa itu sesuatu yang diam, istilahnya tidak bergerak. Dia pun, kalaupun dia bergerak itu dikarenakan sesuatu, misalkan angin. Bukan misalkan ya, angin, karena angin. Pohon pasti bergerak biasanya karena angin. Nah,
Jadi, kata melambainya tadi itu seolah-olah bahwa si pohon kelapa itu bergerak dengan sendirinya seperti manusia, tangan manusia yang melambai-lambai, yang kenyataannya bahwa pohon tersebut tuh bergeraknya ya karena angin. Jadi makanya seolah-olah melukiskan, seolah-olah itu bergerak gitu. Jadi namanya majas personifikasi. Lalu ada kata ganti orang. Nah, untuk kata ganti orang ini sama saja ya dengan cerita-cerita lainnya, aku, dia, nah, kamu, nah kata ganti yang seperti itu. Nah, untuk jenis teks deskripsi ini Ibu bagi dua ya, ada yang berdasarkan bentuk dengan berdasarkan isi. Kalau untuk berdasarkan bentuk, itu dibagi jadi dua lagi, ada separuh dan berdiri sendiri. Maksudnya gimana Bu, separuh dan berdiri sendiri? Yang tadi Ibu di awal, Ibu juga bilang, yang separuh itu biasanya ada pada novel, cerpen, atau teks analisis. Nah, kalau yang berdiri sendiri itu berarti kalian membuat sebuah teks deskripsi dari awal sampai dengan akhir, seperti contoh yang Ibu kasih pas tadi di awal banget, contoh-contoh yang dari objeknya. Nah, itu namanya teks deskripsi yang berdiri sendiri, kan dari awal kamu hanya menjelaskan satu objek istilahnya, dan paragraf tersebut selesai. Sedangkan kalau separuh kan nyampur dengan sebuah cerita, jadi si deskripsinya itu hanya mendeskripsikan sesaat. Kayak misalkan kalau kamu nih baca baca novel misalkan, nah di tengah-tengahnya si karakter utama itu menjelaskan bahwa dia itu sedang ketakutan. Nah, berarti kan si teks deskripsinya nyempil kan di situ kan, menjelaskan ketakutannya tadi. Nah, itu namanya yang separuh. Oke, selanjutnya yang berdasarkan isi. Nah, yang berdasarkan isi ini dibagi 3 ya. Ada subjektif, spasial, dengan objektif. Nah, yang pertama yang subjektif ya. Yang subjektif itu artinya si jenis paragraf ini memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan kesan atau pengalaman dari penulisnya. Sedangkan yang spasial yaitu jenis paragraf yang memaparkan atau menggambarkan objek hanya berupa tempat, ruang, atau benda. Nah, sedangkan yang objektif itu jenis paragrafnya ini memaparkan atau menggambarkan objek sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa adanya rekayasa opini atau pengalaman dari si penulisnya. Oke, berikut adalah contoh-contoh dari teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi. Nah, sekarang adalah contoh untuk jenis-jenis. Yang pertama ada spasial tadi ya. Spasial di sini adalah deskripsi yang lebih ke ruangan atau benda. Nah, bisa kalian lihat contohnya. Lalu objektif, yang Ibu pernah bilang tadi ya, si objektif ini dia lebih ke orangnya, jadi nyata, ada di depan kalian, jadi tidak dilebih-lebihkan. Tuh. Lalu yang terakhir adalah subjektif. Nah, kalau ini berarti tergantung opini si penulis, tergantung kalian mau menceritakannya seperti apa. Nah, ini contohnya, jadi berbeda kan dengan objektif yang tadi. Nah, sekarang bagaimana? Sudah paham dengan teks deskripsi? Definisi dari definisi, tujuan, objek, sampai ke jenis-jenisnya tadi. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa putar ulang lagi videonya atau baca ringkasan materi yang sudah Ibu buat. Kalian bisa cek web SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Oke, sampai segini dulu materi dari Ibu. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum. Dadah.